Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2022. Kita lanjutkan untuk pembahasan di seri TPS kuantitatif ya teman-teman. Di sini kita akan bahas soal-soal tipe yang mirip banget ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus nonton video ini dan juga video-video sebelumnya karena saya udah bahas 45 soal nih. Oke, silakan teman-teman untuk selanjutnya ini nomor 46 itu adalah nomor terakhir di video sebelumnya. Itu part 8 ya, sekarang part 9. Ya, untuk pembelajaran dengan Kak Sugeng, silakan teman-teman like dulu video kali ini ya teman-teman. Oke, Kak Sugeng tunggu. 1, 2, 3. Oke, makasih ya yang udah like video ini. Semoga teman-teman yang like video ini bisa masuk PTN yang diinginkan. Oke, teman-teman. Yuk. Untuk nomor 46 ya, itu adalah ada beberapa ya yang siswa yang jawab sebenarnya. Makasih ya yang udah jawab. Coba apakah benar jawaban kalian? Yuk. Teman-teman pokoknya setiap akhir video harus ngisi ya. Jadi kayak gitu biar teman-teman berlatih. Oke, setelah teman-teman ngisi, tulis di kolom komentar. Jika O adalah pusat lingkaran ya. Oh, itu pusat lingkaran ini ya. Maka besar OAC adalah berapa? OAC, yang ini ya. Berapa sih gitu? Nah, teman-teman, basically-nya gini teman-teman. Kalau kita punya lingkaran nih, terus dia itu ada, ini kan jari-jari ya. Ini jari-jari juga kan? Nah, ini kita punya sudut. Misalnya jangan theta, sudutnya apa? Nah, sudut di antara dua jari-jari lingkaran itu namanya adalah sudut pusat. Oke, paham ya? Nah, sedangkan ya, jika ada sudut lain ya, misalnya ini kita sebut aja lah beta, misal dari sini ke sini. Nah, ya, jadi sama dengan ini. Nah, ini kan kita anggapnya dia di ujung kan. Nah, berarti ini beta misalnya. Si beta itu adalah sudut keliling. Ya. Jadi kalau ini sama-sama di sini ujung-ujungnya nih sama-sama di sudut pusat. Nah, dia itu namanya sudut keliling kalau dia di ujung. Nah, lalu apa hubungannya? Sudut pusat itu selalu 2 kali sudut keliling ya. Ini kuncinya di sini. Ya. Mau gimana pun, misalnya kita punya sudut lagi. Ini juga namanya sudut keliling nih kalau misalnya kita punya ke sini. Set dia ke sini. Nah, yang jelas di sininya titiknya sama, dia tuh beta. Misalnya kayak gini juga sama. Nah, set. Nah, dia beta juga. Itu namanya sudut keliling. Sehingga di sini kita punya 50 itu adalah BOC ya. BOC itu berarti sudut antara dua jari-jari ya nggak sih? Ini kan pasti jari-jari nih. Nah, ini jari-jari, ini jari-jari. Berarti 50 itu adalah sudut pusat. Nah, lalu apa hubungannya dengan BAC? BAC itu kan dari sini ke sini nih. BA, kemudian di sini C. Nah, ini itu ya sama-sama di ujung di sini kan. Nah, berarti dia itu sudut keliling dari sudut pusatnya 50. Sehingga sudut BAC itu adalah berapa? Setengahnya dari sudut keliling. Jawabannya adalah 25. Oke, makasih ya yang udah jawab benar. Oke, jawabannya C. Gitu teman-teman ya. Lanjut, nomor 47. Yuk silakan untuk nomor 47 teman-teman pause videonya lalu teman-teman kerjakan. Oke? Yuk, dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Yuk. Gimana nih? Udah dapat ya? Harusnya udah dapat. Jika kedua lingkaran memiliki panjang jari-jari 2 cm, maka luas daerah yang diarsir adalah, ya, berapa sih luas yang diarsirnya? Nah, sekarang kita punya bahwa di sini itu kan ada, misalnya ada sebuah persegi panjang. Ada lingkaran nih. Ya. Oke deh, nggak usah gini deh. Udah aja, kita ambil yang itu aja biar bagus. Oke, katanya di sini jari-jarinya 2. Oke, kalau jari-jarinya 2, berarti dari sini 2. Oh, berarti dari sini 4 dong. Nah, 2 lagi ya. Dari sini juga 2. Dari sini juga 2. Nah, berarti di sini juga 2. Nah, di sini juga 2. Nah, berarti luas yang diarsir ya, luas arsir
itu sama dengan luas persegi, ya nggak, luas yang gede, persegi panjang, dikurangi dengan 2 kali luas lingkaran. Deal nggak? Karena di sini ada 2 lingkaran kan. Nah, luas perseginya berapa? Luas persegi panjang, sorry. P kali L kan. Nah, sedangkan luas lingkaran itu adalah PR kuadrat ya, karena ada 2 berarti 2. Nah, panjangnya berapa sih di sini? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. 4 tambah 2, 4 tambah 4, 8. Nah, ternyata 8 panjangnya. Sedangkan lebarnya itu adalah 4. Berarti di sini kita tulis 8 dikali 4. Nah, dikurangi 2 kali. Nah, V, R-nya berapa? R-nya kan 2. 2 kuadrat, 4 aja langsung. Sehingga di sini kita punya jawabannya adalah 64. Ya, kok 64 sih? 8 kali 4, 32, cuy. 32 dikurangi 8pi. Nah, harusnya gini jawabannya. Cuma dia mintanya dalam kurungin. 4, 8. Berarti bisa dari 8 keluar. Di sininya 8 kali 4, 32. Dikurangi dengan 1pi. Ya, udah. Dapatlah yang C. Gitu ya. Kok sih? B, cuy. B. Ya, dapat ya. Oke, lanjut nomor 48. Yuk teman-teman, kerjakan dulu untuk soal ini dan nanti teman-teman pause videonya. Kak Sugeng hitung 3, 2, 1. Yuk, gimana nih, udah dapat belum? 3 katup jika dibuka sendiri-sendiri secara berturut-turut itu dapat menguras air 2 menit, 3 menit, dan 4 menit. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk menguras air tersebut jika ketiga katup itu dibuka? Nah, yuk teman-teman ya, di sini jangan langsung teman-teman jumlahin aja. 2 tambah 3 tambah 4 berapa? Nggak bisa ya, nggak bisa gitu. Jadi di sini namanya konsep kebalikan ya. Berarti 1 per waktu total itu sama dengan 1 per, misalnya kan 3 katup ya. Katup pertama ya, ditambah 1 per katup kedua, ditambah 1 per katup ketiga. Nah, gitu ya. Jadi harus pakai 1 per. Berarti 1 per waktu total itu sama dengan 1 per katup pertama 2, katup kedua 3, katup keempat adalah 4. Nah, sehingga di sini 1 per waktu total itu sama dengan, yuk kita samain aja, 4, 3 sama 2. Apa nih? Berapa KPK-nya? 6, 8, 12 ya. 12 ya. 12 bagi 2. 6 kali 1, 6, 4, terus 3 kan. Nah, jumlahin aja deh. 1 per waktu total itu sama dengan 13 per 12. Tapi bukan ini yang ditanya. Karena kan yang ditanya waktu total. Dibalik aja. WT dibalik, berarti ini juga dibalik. Kok ini 13 lagi sih? Ini 12 cuy. Ya, berarti 12 per 13 menit. Deal ya, kayak gini ya. Sehingga di sini jawabannya adalah C. 49. Yuk teman-teman, gimana nih? Luas layang-layang tersebut. Nah, berarti kalau luas layang-layang teman-teman harus tahu rumusnya ya. Sebenarnya ini waktu SD ya. Luas layang-layang ya, berarti dia itu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, hanya saja diagonal 1 diagonal 2-nya belum diketahui ya. Kalau SD mah udah diketahui, enak banget kan. Nah, makanya kalian harus bisa nih. Gimana caranya? Ini kan sama ya. Kalau layang-layang itu ini sama akar 5, ini 1 sama. Nah, lihat teman-teman, iterasi ya. Ini namanya iterasi. Itu tanda. Dia itu yang menyebabkan apa? Siku-siku katanya. Berarti kalau siku-siku ya, coba teman-teman. Ini sebenarnya kalau teman-teman tahu, ini kan siku-siku. Berarti di depannya itu sisi miring ya nggak? So, kalau siku-siku kan di depannya sisi miring. Kalau gambarnya jelas banget gini. Tapi kan ini gambarnya ya, mungkin teman-teman bilang, oh ini nggak miring nih, gitu. Yang jelas dia ada siku-siku, berarti artinya dia siku-siku. Artinya apa? Untuk mencari sisi miring X di sini ya, ini namanya diagonal 1 ya. Dia berarti pakai Pitagoras dong. Berarti taruhlah di sini akar 5, di sini 1, di sini X-nya berapa kan? Nah, sehingga X itu adalah akar dari si akar 5 dikuadratin ya, karena ditanya si miring berarti dijumlah ya. Nah, berarti 5. Oke, sorry.
Ya betul ya, berarti X sama dengan, bener gak? Si miring dijumlah ya. Berarti dapatlah 5 tambah 1 akar 6 ya. Ternyata di sini akar 6. Berarti di sini teman-teman semua ya. Kalau udah dapat X-nya, berarti ini X tuh kan semua ya. Itu artinya ini diagonal 1 lah ya. Nah, gimana cara untuk mencari diagonal 2? Gini teman-teman ya. Kalau ada sebuah segitiga ya, dimana dia itu siku-siku ya. Misal di sini A, di sini B, di sini C. Nah, maka untuk mencari nilai tinggi T-nya atau apapun itu, pokoknya dari siku-sikunya ke bawah ya, dia itu tinggal yang mengapitnya dikaliin, berarti A sama B yang mengapit ya, AB per C ya, itu cara cepatnya. Sehingga di sini kan kita udah punya, di sini tuh akar 5 sebenarnya. Sini akar 5, di sini berarti 1, di sini akar 6. Nah, berarti di sini nilai setengah dari ini kan, dari diagonal 2. Nah, oke. Berarti dia itu AO lah ya, tulisnya AO aja. Sama dengan akar 5 dikali dengan 1 per akar 6. Artinya dia itu kan 1/6 akar 30, ya enggak? Nah, 1/6 akar 30 itu adalah AO, di mana dia itu setengahnya dari diagonal 2. Sehingga kita punya diagonal 2-nya tinggal kali 2 aja ya. Berarti sepertiga ya lah ya. Sepertiga akar 30. Oke. Sip, ini udah dapat diagonal 2-nya. Langsung aja kita ke rumusnya. Layang-layang ya. Luas layang-layang itu adalah tadi udah ditulis sebenarnya ya. Setengah dari diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, berarti setengah diagonal 1-nya berapa? Diagonal 1-nya itu adalah tadi akar 6. Diagonal 2-nya sepertiga akar 30. Nah, berarti ini 1/6 akar 180. 180 itu 5 kali berapa ya? Atau gini deh, kalau misalnya bingung ya. Coba 36 kali 5 berapa ya? 36 kali 5. Iya, 33 kali 5, 15, 18. Benar ya? Berarti 36 kali 5. 36-nya keluarin dapat 6/6 akar 5. Udah jawabannya akar 5, cuy. Yang D ternyata bung ya. Beres deh. Yuk, terakhir nomor 50. Nomor 50 ini mudah banget teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman udah paham konsep dari sudut ya, coba kita buat ini. Teman-teman kerjain dulu ya. Yuk, dimulai dari sekarang. Sip, dapat ya? Nah, gimana caranya? Berarti kita buat dulu ini garis bantu ya. Set. Si Q, dia itu akan sama di sini Q. Ya nggak? Karena dia berseberangan dalam. Si P juga sama dengan P. Nah, artinya di sini Q-nya 45 dan P-nya adalah 25. Sehingga nilai R itu adalah tinggal jumlahin. 25 ditambah 45, yaitu jawabannya adalah 70. Sip ya, mudah banget ternyata. Langsung aja nomor 51, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya sangat senang jika teman-teman menulis jawabannya di kolom komentar ya. Makasih atas segala perhatian. Sok silahkan teman-teman dipelajari video-video sebelumnya yang Kak Sugeng sudah buat. Share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.